medsos di Instagramnya Pak Larwi, salah satu followers Bapak juga, itu yang main Bapak apa Timbang Pak sih? Soalnya nanti kadang-kadang suka gini, ini si Bapak nggak ada capeknya gitu kan ya, dari pagi, siang, sore, kadang malam suka ngebalesin yang komen di Instagramnya gitu Pak. Ya memang gue balesin lah. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio El Gangga yang berbahagia. Alhamdulillah. Kalau Mas Ri datang itu ya, biasanya Iya. di sini suka ada penonton. Kalau di Gangga terus dari bawah pada nanyain, Mas Ri datang ya, tetap protokol kesehatan diterapkan ya. Di luar kegiatan kedinasan, mungkin akhir-akhir ini kegiatan Mas Ri yang sering dilakukan apa aja? Ya, karena nih sibuk ya? enggak juga lah, sekarang tuh kan kita harus menjaga ini nih ya, imunologi ya. Jadi lebih banyak kita juga olahraga, ya kan. Terus kemudian cari olahraga yang bermain gitu lah. Jadi supaya Bikin kita happy juga. Bikin happy, bikin bahagia lah. Terus kemudian ya keliling-keliling kota aja ngelihat kondisi infrastruktur, kondisi ruang publik gitu kan. Terus kemudian apa sih mendengar keluhan warga masyarakat. Ya biasa kan karena saya selalu aktif di media sosial ya, apa yang ada di media sosial biasanya saya tindak lanjuti. Aktif banget di media sosial ya. Ya begitulah. Tapi Chris penasaran ini untuk medsos di Instagramnya Pak Larwi, salah satu followers Bapak juga, itu yang main Bapak apa Timbang Pak sih? Soalnya nanti kadang-kadang suka gini, ini si Bapak nggak ada capeknya gitu kan ya, dari pagi, siang, sore, kadang malam suka ngebalesin yang komen di Instagramnya gitu Pak. Ya memang gue balesin lah. Iya, tapi kan memang untuk kebaikan juga ya. Karena kan kalau menurut saya komunikasi itu kan harus dua arah. Ya, jadi satu input bisa kita lemparkan. Apa sih yang sebetulnya sudah kita lakukan. Harapannya adalah menerima masukan. Pada saat masukan itu pasti ada ide, ada kemudian mereka tanggapan. Nah tanggapan itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau memang kemudian itu memang kaitannya dengan pemerintah kota, ya saya jawab. Tapi kalau bukan, karena banyak juga kan followersnya juga misalnya dari kabupaten gitu kan. Kok kenapa sih kok nggak kayak gue nih di kabupaten kayak susah amat gitu ya. Kemarin katanya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan PLT yang baru kelihatannya mulai ada inilah, mulai terbuka juga mereka kelihatannya. Salah satu cara Mas Tri dekat dengan masyarakat Kota Bekasi dengan memanfaatkan sosial media, termasuk di Instagram ya Mas. Betul. Instagram, Twitter, Facebook. YouTube juga ada. Berarti belum pernah lihat. Berarti belum subscribe. Nah, itu dia. YouTube pas subscribe ya. Iya. Soalnya timnya dari tadi kan sudah pada siap-siap kan di YouTube gitu. Tadi Mas Tri bilang kesibukannya tadi keliling-keliling Kota Bekasi, kan ya. Salah satunya melihat ruang publik. Ini sebenarnya sih berbicara mengenai ruang publik nih, dalam gambaran Mas Tri nih, secara umum ruang publik itu seperti apa sih yang memang idealnya di Kota Bekasi aja? Kita ngomongin Kota Bekasi ya, di Kota Bekasi yang Jadi idealnya itu kan kita harusnya ada satu tempat di mana tempat orang-orang kemudian berinteraksi, kemudian mereka juga bisa mengeksplorasi masing-masing ekspektasi yang ada di antara mereka. Gitu. Kalau kita misalnya keluar itu kan kalau kita seneng gitu loh ngelihat orang ada di taman, dia baca buku, dia kemudian bawa anaknya jalan-jalan, lari-lari keluarga kayak gitu deh. Nah itu harapannya seperti itu. Sarananya Pak, apakah memang sudah ada yang tadi Bapak bilang untuk keluarga gitu kan ya, terus ngajakin anak-anak bermain dan lain sebagainya yang Bapak tadi bilang untuk ruang publik di Kota Bekasi? Mungkin ada tapi mungkin masih kurang ya. Nah oleh karena itu kan kita mencoba menambah. Ya makanya kita optimalisasikan misalnya yang paling gampang yang kelihatan apa ya, trotoar gitu ya. Nah, makanya trotoar yang arah ke arah Kalimalang tuh kita siapin tuh tempat duduk. Terus kemudian di sana kita siapin untuk tempat olahraga gitu kan. Terus olahraganya juga olahraga yang statis supaya bisa dinikmati tidak saja oleh anak muda tapi orang tua juga boleh gitu loh. Nah itu yang kita optimalisasi karena memang kita nggak punya lahan yang cukup, ya kita mengoptimalisasikan lahan yang ada. Makanya misalnya saya buat misalnya di bawah kolong jembatan tuh, flyover. Nah itu saya buat misalnya yang di Rawapak. Mural banyak. Terus kan saya taruh di situ ada burung Sarah. Ada tanaman yang kemudian bisa menghasilkan. Hasilnya itu buah-buahan, juga tanaman
sayur-sayuran. Kayak di situ ada pohon pare, ada pohon terong, tapi bukan terong-terongan. Terus ada cabe, bukan cabe-cabean juga. Jadi yang kayak gitu kita coba. Nah, terus berkembang dari sana. Terus anak-anak kemudian bilang ada satu tempat skateboard yang kemudian ditutup. Nah, mereka komen tuh di DM saya, mana nih Pak Wakil? Instagram, Pak Wakil mana nih? Kok kita jadi susah nih? Dikejar-kejar sama Satpol PP, main di jalan dikejar, main di kampung dimarahin sama emaknya. Nah gitu ya, iya. Sampai akhirnya kita buat dia yang pertama kali itu di bawah Jati Asih. Memang bakal jadi ikon baru Kota Bekasi, banyak banget kalau di bawah flyover, kalau nggak di dekat Elgangga juga nih di samping kalau mau ke Departemen Agama sini nih, di dekat sini ya dekat kali Pak, itu banyak juga program yang bagus-bagus banget. Apakah mau jadi ikon baru Kota Bekasi nih? Saya sebetulnya ingin merubah mindset, merubah mindset bahwa anak-anak muda tetap kita berikan kreativitas untuk berruang untuk mereka mengekspresikan diri, tapi kepada hal yang positif. Ini masih banyak banget yang WhatsApp di 0831861003. Izin bacain ini nggak apa-apa ya? Bacain boleh. Dari Iqbal, terima kasih. Mas Tri, saya followersnya Mas Tri di Instagram dan follow Putri Mas Tri juga. Hubungannya apa nih follow Putri Mas Tri? Sekarang kan sibuk banget. Mas Tri itu ngatur waktu dengan keluarga kayak gimana sih? Ngatur waktu sama keluarga, sama anak-anak? Jadi gini, karena sekarang kan saya keluarga kan putra 3, istri 1 ya. 1. Ya, jadi ya. Ya Pak, 1. Iya, harus jelas gitu bahwa istri saya 1. Udah tahu Pak Mas Tri apa jadi 1? Iya. Oke. Siapa tahu ada yang mengaku. Karena setiap pengajian kan gini, ajarilah anak-anakmu dan istri-istrimu gitu loh. Iya. Ajarilah anak-anakmu dan istrimu. Ya, istrimu gitu. Tapi kalau di Al-Quran tuh pasti anak-anak dan istri-istrimu gitu. Makanya saya istri 1. Nah, anak saya tuh 3 ya. 3 yang pertama kan udah di Akpol ya. Akpol dan sekarang di Semarang. Tahun depan doain lulus. Amin. Kemudian yang nomor 2 sekarang di kedokteran. Lagi koas. Mudah-mudahan Maret, Februari dia lulus juga. 1 tahun kemudian mudah-mudahan dia jadi dokter penuh. Karena setelah itu kan harus praktek dulu kan. Nah yang terakhir tinggal anak saya yang nomor 3 itu laki-laki sekarang di SMP Al-Azhar. Nah kalau saya jauh-jauh ya Pak ya. Jauh-jauh. Satu polisi ada di mana, yang satu calon dokter ada di mana. Ini ada juga dari Kemang, dari Rizka. Pak, saya pernah lihat Bapak foto sama Ibu di taman samping Depok Bekasi. Saya jarang lewat situ. Dan beberapa hari yang lalu saya lewat, airnya kering Pak. Kalau udah ada airnya lagi, air kalinya lagi, jadi tempat wisata dong Pak, atau tempat foto untuk diupload ke Instagram. Dan siapin perahu juga. Gimana nih? Memanfaatkan kali mungkin disiapin perahu 1 yang mau foto gitu kan ya, atau gimana nih? Ya jadi atau mungkin Mas Tri sudah punya rencana kalau pandemi ini berlalu ya, mudah-mudahan cepat berlalu, mungkin akan ada tempat wisata seperti apa di Kota Bekasi? Jadi sementara kalau yang itu rahasia, ya karena itu kan nggak boleh dibocorin sendiri. Jangan dibocorin dulu. Atau nanti dibikin giveaway itu. Ya. Jadi itu menjadi satu rangkaian tadi. Ya, satu rangkaian antara mural yang ada di sana, kemudian dia menjadi satu nafas dengan taman yang ada di samping Departemen Agama. Awalnya itu memang ada tuh kayak kita buat jembatan. Tapi dari kayu, cuman setelah itu kan karena ada proyek beca kayu, atau makanya kita bongkar dulu. Nanti setelah selesai kita optimalkan lagi. Nah yang sedang kita lakukan adalah sekarang kita bagaimana wisata itu yang kemudian berwawasan kepada lingkungan. Sehingga ada satu, kita belajar dari Bali, bagaimana Bali itu bisa demikian luar biasa, karena kemudian lingkungannya bersih. Karena kemudian dia berwawasan dengan budaya. Nah sekarang kita punya yang namanya Kali Bekasi. Kali Bekasi kalau kemudian kita tidak dimanfaatkan secara optimal, itu akan tetap seperti ini. Orang buang sampah sembarangan dan sebagainya. Padahal kalau kita misalnya ke Eropa, itu sungai itu tuh walaupun terdiri dari melewati berbagai macam negara, itu nggak ada yang rusak, nggak ada tuh yang mau buang sampah. Padahal tuh sungai Rhine itu tuh mulai dari Jerman tuh sampai ke Belanda dan sebagainya itu melewati berbagai negara-negara. Yang mereka memiliki rasa tanggung jawab.
Nah, oleh karena itu awalnya kenapa PUPR, saya menjadi kepala dinas PUPR, sungai itu harus ada di depan. Ya, dulu ini kan jalannya satu arah, kita bikin dua arah. Ke arah utara yang tadinya satu arah, kita bikin dua arah. Supaya apa? Supaya pandangan orang menjadi melihat kepada sungainya. Kalau orang sudah melihat sungainya, pada saat ada orang buang sampah, pasti akan jadi malu karena akan dilihat orang. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada di depan, itu biasanya dijaga, sama seperti dengan rumah kita. Kalau rumah kita tuh ya WC itu pasti lebih jelek daripada, atau dapur lebih kotor daripada ruang tamu. Ada di belakang. Karena dia ada di belakang. Ya kan, nggak ada yang lihat gitu kan. Kalau ruang tamu begitu datang dia harus bagus dong. Catching ya nggak? Tapi jangan sampai kita lupa cuma ngeliat casingnya doang, tapi harus lihat hatinya kan gitu. Ya, jadi konsepnya kayak gitu. Ya, gimana caranya membangun satu mengajak warga masyarakat. Makanya kita bersyukur ya, kita dapat yang namanya kapal pembersih sungai sampah itu dari Jerman. Kita dapat 3, termasuk kita nanti dapat satu sistem pengolahan sampahnya. Nah, itu kita kasih ditaruh di komplek Depnaker. Nah, kemarin ini sekarang lagi dalam proses, si kapalnya udah jadi, sekarang tinggal proses itunya, bangunannya. Nanti kalau bangunannya selesai, itu juga akan bisa menghasilkan sesuatu income ya buat wilayah dan juga buat pemerintah. Tapi yang paling penting adalah bukan pendapatannya, tapi kemudian bagaimana sungai itu menjadi terjaga. Nah, kalau udah sungainya terjaga, kita nikmatinya enak. Makanya ada yang namanya hutan bambu. Hutan bambu awalnya itu kan hanya satu segmen. Sekarang udah masuk 2 segmen, sekarang ada lagi masuk segmen yang ketiga. Nah, kalau ini kemudian sudah bisa menjadi satu kawasan dan ini kemudian menjadi Getok Tulo, jadi nantinya mungkin sepanjang Kali Bekasi itu menjadi satu tempat yang enak dihuni, nah itu menjadi akan. Pasti ini ada WhatsApp pagi dari di Bojong Menteng. Pak udah nggak datang di nikahan warga ya Pak? Soalnya gue pernah beberapa kali lihat di Instagram Master, jadi memanfaatkan hari libur ya, nggak kantor di hari Minggu itu datang ke nikahan warga. Sesempet itu ya Pak? Ya, pada intinya kan bagaimana kita membahagiakan warga masyarakat. Atau pada akhirnya kalau mereka dekat dengan pemimpinnya, mereka juga senang banget gitu. Nah, memang kan ada siapa cepat dia dapat. Jadi memang saya memberikan kesempatan ya kepada warga masyarakat, kalau toh mau misalnya saya menjadi saksi, yang cepat ya dia yang dapat. Jadi saya kadang nggak. Ya? Jadi saya nggak pernah juga melihat yang undang si A, si B. Kadang gue juga nggak kenal lah gitu ya. Ini di Instagram biasanya? DM ke Instagram. DM ke Instagram, Pak, saya mau nikah nih Pak gitu. Gue pasti nanya gini, syaratnya ada 1, udah punya pasangan gitu. Jangan iya. Iya nikah sama siapa? Pemerintahan. Cita-citanya dari dulu memang cita-citanya jadi apa? Gue tuh kecil kan karena memang perkembangan kayaknya berubah-ubah ya. Jadi awalnya sih sebetulnya ingin mewujudkan cita-cita orang tua saya. Orang tua pengen jadi? Pengennya dulu tuh orang tua di UGM, fakultasnya pertanian. Ternyata dia nggak selesai, jadi belum sampai S1, dia gagal, jadi cuma bisa dapatnya D3. Nah itu jadi termotivasi tuh, gue harus mewujudkan cita-cita orang tua gue, besok gue jadi insinyur pertanian. Nah perkembangan yang jalan ternyata waktu di SMA 3 Jakarta, saya waktu itu kan ada pakai yang undangan kalau sekarang. Kalau dulu kayak program masuk perguruan tinggi tanpa tes itu loh. Nah, saya ngambil IPB, ternyata gagal. Begitu ikut Supermaru, IPB juga gagal. Akhirnya 1 tahun saya nggak kuliah tuh. 1 tahun nggak kuliah, karena kemudian orang tua kan nggak mampu. Orang tua saya tuh seorang guru, akhirnya dia nggak mampu karena 2 kakak saya udah di sekolahnya swasta. Jadi saya harus sekolah negeri. 1 tahun saya nganggur, tahun berikutnya saya masuk di pertanian Unsun. Kemudian barengan tuh sama adik saya masuk di UGM kedokteran hewan. Nah, kemudian setelah itu 3 bulan lagi setelah waktu itu ada P4 ya, 100 jam P4 itu kan metode 100 jam. Saya dapat diumumkan, saya dapat masuk di sekolah LLAJ. Nah begitu soal masuk LLAJ, saya pikir
Kalau di sono kan enak ya, udah masuk, terus kemudian dibayar, kemudian udah jadi PNS, ya akhirnya saya pindah. Supaya apa? Supaya tadi itu, karena tidak mewujudkan lagi cita-cita orang tua. Jadi itu sih. Jadi cita-citanya Mitra Siar udah di ini ya, dari awal gitu, dari sekolah masuk perguruan tinggi, lewat bukan jalur undangan, tapi kalau zaman ini PMDK. PMDK, betul Riz, PMDK. berarti seumuran sama gue dong. PMDK di salah satu universitas negeri di Bandung, PMDK juga gitu. Iya gue dulu lagi mikir gitu ya, apa perasaan tuh ada kakaknya PMDK. Penelusuran minat gitu ya, dan bakat apa ya. Betul. Bukan jalur undangan ya. Oke, baik Mitra Siar, ini ada pertanyaan juga dari Yugo Handoko di Perumnas 3. Mas Tri mau nanya, di alun-alun Kota Bekasi sedang direnov ya? Atau mau dibikin apa sih alun-alun Kota Bekasi? Kita sih ngimpinya minimal bisa sampai kayak alun-alunnya Bandung, Kota Bandung. Nah itu nanti kita akan konsepkan kayak gitu. Jadi nanti parkirnya ada di bawah, atas. Ada rumput-rumput hijaunya. Rumput-rumput hijau, ya rumput hijau lah ya. Ada rumput yang nggak hijau nih ya. Maksudnya mau bikin rumput kayak buatan gitu loh. Sintetis. Nah itu yang di depan alun-alun Kota Bandung kan kayak gitu. Iya, konsepnya sih kayak gitulah. Ya jadi konsep depannya kayak gitu supaya warga masyarakat lebih nyaman. Karena kan kita lihat sekarang itu persoalan di sana pasti karena parkir. Parkirnya kan nggak ada nih. Iya betul. Ya sehingga nyampur tuh kayak cendol gitu ya antara orang, kemudian ada ya, jadi es campur sih bukan cendol ya karena campur deh kan, ada orang, ada pedagang, ada orang yang pengen kerja dan lain sebagainya. Nah, nanti kita rubah, nanti kita pisahin lah. Ini memang lokasi parkir, yang ini untuk berdagang, yang ini untuk tempat bermain. Parkirnya kan selama ini di mana aja gitu. Ya. Siapa yang cepet ya? Iya, siapa yang cepet ya.